kita masih bisa berkumpul bersama-sama di dalam lingkungan keluarga besar Bapak Saibul Hajat, yaitu dalam rangka Walimatul Arus. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini senantiasa kita yang hadir pada malam ini, wabil khusus keluarga besar Bapak Saibul Hajat, selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saya sendiri Kidalang Sukarlana Nimit Putra akan membawakan cerita atau judul Bang Bang Wali Rupa. Juga apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami atas nama rombongan Wayang Kulit Mekar Jaya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jembar di alun-alun lir samun ngaling-ngaling wong ngawayang raga sukma yang padang raga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang. Zaman purwa alam padang poe panjang.
Lir panjang puncung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak, tunggal adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjak sekian menitiskan bodas rawa. Bodas rawa mengajikan Pancaduria, Pancalima Duria merupakan angan-angan. Menyebut siriwasi beracawi sesa amarah lua masuk ya mutmainah imut, artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rob sirap kadapuana linggih gemura segara. Ceceblok tetek iman kedebong mapak buana, clear langit wayang kedebong bumi, wayang damar nyata nyenyawa wayang. Wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma, wayang maring dalang sukma, wayang maring dalang hanutan wayang. Acara kapetan data sawala kidul mangka batanga lor pada jayanya kulon. Tinggi kepangkatan di alam perwayangan, nyatanya yang jagat nata, tua-tua di alam perwayangan, kilura semar badranaya sotap data pitana anunggih nangripun di ingkang kaeka adi dasa nama purwa eka sawiji adi wong ngaluwi dasa 10 nama jenengan purwa ikwiwitan. Sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ing akasa kata ingkang samya angkana raras boten wonten kados negara kuasela miring bubukaning sinarita sang nalendra praja negara kuasela miring Prabu Lodra murka diada patih Lodra sakti juga senopati Lodra geni yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan niat sang nalendra yang ingin mempersunting Warasuti Ragen putri Wiku Begawan Sakremi. Kemurumu biar istana kerajaan dihias emas inten jumanten
menandakan kemewahan kemegahan kerajaan Guasela Miring yang dipimpin pada Prabu Lodra Murka, tinggi besar sakti mandraguna sang Nalendra. Inilah keadaan kerajaan Guasela Miring. Patih Lodra Sakti juga Senopati Lodra Geni, ada diri kaula Lodra Sakti Kanjeng Gusti. Lodra Geni juga hadir Kanjeng Gusti, malah tadi lagi dangdut menyawer habis 15.000. Tuge boleh ngejual pisang kepok. Kumpul ti. Siap Gusti. Siap Kanjeng Gusti. Pagelaran seni wayang dipimpinkan ku kidala membangga sindir siloka simbol silih jangca sita sindir dina bawayang sindir teka gerang elingan. Patih ada diri kaula Kanjeng Gusti. Buru atuh teh. Sindira dina poyangan sindira tika gerang elingan sangkan ulang kajojona ngaberumah tanpa ukuran. Kaula Patih Lodra Sakti, ampura apabila ada kesalahan diri kaula Kanjeng Gusti. Katrima puja dan puji diri sampean. Duduk ti, duduk. Wayang teh ngandung siloka apana upi jati maka siloka hirupna jalma. Wayang usiku dalana jalma hirup ku Gusti mah. Wayang simbol keur manusia masing-masing kesarua. Ngeunah gini ya, bagaimana tengenah baru mulai geus ngeunah. Kanjeng Gusti, saya Lodra Geni hampurwa katrima ti. Duduk. Kang, how are you Kang? Paini mangga to sit down. Oke, thank you. Simbol dina seni wayang apa nupi jati maka lir jalma nuku malunda boga ciri anu pasti apa nupi jati maka di watek numah watek nu ngancik ti diri.
apana upi jati makar deui iya dinas seni pawayang asal mau nyebut-nyebutnya aja orang Jati Mekar jama apana upi jati makar deui aya kumalendang hiburan wayang teh ngandung siloka apana upi jati makar deui anu bager siloka hirup-hirupna jalma dina seni wayang apana pijati makar lir jama nuku maluda apana pijati makar deui dina seni wayang bukan jaipong lira jalma nuku maluda kumpul warga seni padalangan Pak hidup anu bager dina seni hati-hati warga seni padalangan lira jalma nuku maledang Sriti noning pasewakan busana maneka warna serba kapus piteng miang pajrah ing sarwa rukma miang pajrah ya sarwa rukma ya sarwa rukma ya ini menurut cerita adanya di dalam kerajaan Gua Selamiring sang nalendra praja negara Gua Selamiring Prapulodra Murka dia patih Lodra Sakti juga Senopati Lodra Geni yang sedang mengadakan musyawarah di dalam istana kerajaan Gua Selamiring sehubungan niat sang nalendra yang ingin mempersunting Warasuti Ragen putri Begawan Sakremi bersuara Prapulodra Murka aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian berdua di hadapan diri aku. Bagaimana keadaan diri sampean sehat? Karena doa dari Kanjeng Gusti Sinuhun Prabu, keadaan diri saya sehat tak kurang suatu apapun Kanjeng Gusti, dan mudah-mudahan Kanjeng Gusti selaku penguasa ini kerajaan Gua Selamiring selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa sehingga keadaan Kanjeng Gusti sehat tak kurang suatu apapun Kanjeng Gusti. Syukur. Senopati Lodra Geni sama saya juga Kanjeng Gusti sehat, malah biar umur makin tua juga makan makin doyan.
Ya rasa diri saya keadaan sehat tak kurang suatu apapun ngan kantong isinya rada langka. Dan delan-delan rambutan pan rambutan mau udah langka, karang tengkulaknya yang kagak ada. Gitu-gitu juga kita yang penting masal sehat. Kalau sehat mah rezeki mah dari mana ge datang, yang penting mah kita usaha. Biar duit kita banyak, rambutan kita banyak, tengkulak banyak, ya kalau kagak sehat mau buat apaan? Hah? Kalau sehat mah kita ngelihat sinden kondeknya gede, ya udah resep aja. Hah? Ya kalau kita ingat ngelihat yang di rumah sama ngelihat sinden yang di panggung, yang di rumah mah kayak anduk bekas. Jadi apa aja yang diomongin. Pati, saya Kanjeng Gusti, saya Kanjeng Gusti. Yang kedua, ada yang ingin aku sampaikan di hadapan kalian berdua, ya tentu kalian tahu hingga saat ini aku belum punya pendamping hidup, belum punya permaisuri. Yang lain jangan lagi sifatnya raja, pemimpin, sekecil-kecilnya pemimpin daerah juga istri lebih daripada satu. Tapi aku jangan lagi sifatnya 2, 3, aku punya istri. Hingga saat ini satu juga aku belum punya istri. Pati, tobat, tobat. Ya lelaki mah wajar kalau masih normal mah kepengen punya istri. Ya rasa diri saya hingga saat ini Kanjeng Gusti belum punya istri, dah kali belum waktunya. Sabar Kanjeng Gusti, perempuan mana yang Kanjeng Gusti suka, perempuan mana yang Kanjeng Gusti cinta, bilang pada diri saya. Sekarang juga bakal saya bawa di hadapan Kanjeng Gusti. Lagi Kanjeng Gusti mau pimpinan, duit banyak, pangkat tinggi. Jangan lagi perempuan yang seumur anak perawan baru mangkat gede, ge mah Kanjeng Gusti memual nolak dah sebab duit banyak, apanya nggak bisa diatur. Hah? Duit banyak mah tong bingung Kanjeng Gusti, perempuan masal kita unjuk-unjukin duit ke udah ngikuti. Asal lihat yang merah-merah ke udah melotot. Ada satu perempuan yang selalu terbayang-bayang, yang selalu keimpi-impi di dalam kehidupan diri aku Pati. Perempuan mana yang beruntung disuka pada Kanjeng Gusti, Kanjeng Gusti? Perempuan mana Kanjeng Gusti? Namanya Warasuti Ragen, asal dari Tamla Sukat Putri Wiku Begawan Sakremi. Asalkan Warasuti Ragen mau pada diri aku, apapun yang dipinta pada Warasuti Ragen, emas, inten, jumanten, bulan kita turunin. Matahari dipinta, matahari kita turunin. Yang penting asal Warasuti Ragen mau Pati.
lelaki memang kalau lagi resep ke perempuan kadang-kadang yang gak masuk di akal ya ayo aja diomongin. Hah? Kadang-kadang tong boros sifatnya buat beli apa-apa, buat beli beras ke langka, giliran di depan perempuan ini ntar kalau jadi merumah kita rombak aja udah. Giliran di depan pacar, giliran anak mau pengen jajan 5.000 minta duit didupak ongko didodok ongko. Giliran pacar mah gak minta duitku berolok itu duit ditontot-tontotin. Ada rumahnya udah pada miring, giliran pacarnya meminta semen, minta pasir, minta kayu dibeliin. Cuman bukan orang sini, orang Bojong Menteng. Rumahnya mah di pinggir kali udah mau rubuh, giliran pacarnya mah dibeliin segala kerabe. Gitu mah dia pikir gimana geng, yang penting masalah perempuannya mau. Namanya orang demen medak biar abis-abisan juga kita udah puas. Yang penting mencinta kita terlaksana, padahal mah Kerawang teh jauh, ngopi di kudu ke Kerawang. Di Pamahan ge asal mau kopi, kudu ke Kerawang. Katanya di Kerawang mah kopi pahit ge enak ngeunah. Hah? Cuman gitu-gitu jangan kita salahin laki kita jadi perempuan kudu introspeksi. Ngapa laki kita tibang pengen ngopi kudu ke Kerawang, di sini gak ada? Tentu ada alasannya, nggak mungkin ada asap kalau kagak ada api. Bagaimana mau betah di rumah, orang di rumah mau bini ngasih kopi gebari melotot. Ngasih kopi kuat itu kopi udah mau tublek. Ban kalau di mana-mana kita lagi lewat mampir ngopi, begitu kita ngopi dituangin ongkoh, kacangnya dikupasin disenderin ongkoh. Bagaimana nggak mau pengen pergi jauh? Songong atau kaki ditaikin. Kalau kata tukang gong teh mah kita kalau kongko sama pacar mah dari sore sampai pagi kita tambah uplek, tambah seger. Coba kongko sama bini lebih dari setengah jam ke sono ini udah berantem, udah cecakaran ongko, kadang-kadang sampai gelas ge pecah. Lagi biasanya lelaki masal suka ke perempuan ge beda. Biasanya bau juga ngedadak wangi, ngedadak pakaian ge pengen disetrika. Biasanya nggak pakai minyak wangi, biasanya depan raja, ini di depan raja. Segera berangkat menuju ke Tamblasuket, bawa warasuti Ragen di hadapan diri aku ti. Baik Kanjeng Gusti, siapkan baca bala negara. Oke, siap kakak. Kanjeng Gusti taunya ke bawah warasuti Ragen di hadapan Kanjeng Gusti. Harus pati mesti diterima. Baik, saya tunggu di luar Kang. Umpama lamaran kita gak diterima, Suti Ragen saya rampas, saya bawa di hadapan Kanjeng Gusti. Terima kasih Pati.
Jabalat Raju Gunung Ombak Segara Ting Klenting Mungil. Siap. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau, pedang. Siapa yang nyuruh bawa termos? Masang lamar bawa termos tarmurun kalau berantem. Waduh benar. Kalau ada panjaknya ngantuk, kita siram pakai air termos. Lebongan usaha dilawan bari molor. Itu emang kita mau kemana sih Kang? Pasukan lagi disuruh siap. Kita mau ke Tembelasukan ngelamar Warasuti Ragen. Bagaimana yi pasukan? Siap. Ada yang nyaring bener. Ayo langsung kita menuju ke Tembelasukan di hadapan Begawan Sakrembi. Umpama lamaran kita nggak diterima, Warasuti Ragen kita rampas, Tembelasukan kita hancurin. Siap. Dia juga yang nyautin. Manyamalan lang nyungunung omak nyengala ning lanteng mungil. Manyu muluan tingkat tinggalan mulu Kamu dikasih pemilakan nilainya terlebihan kawanan sing luyu sabi lulungan sing luyu sabi lulungan. Siap ini mah. Umpama nanti ada yang nyari gara-gara di perjalanan, udah gak pakai nanya-nanya lagi terus. Kita tojos. Lamaran kita kagak diterima, Bapak Dewi Kumagasau Sakrembi. Pagi-pagi nggak digorengin nasi. Nyuruh sumkal kebu gerbing Nyangkut geningan. nyulam rasa nusung kawan Geningan gak ada jalan dah. Jalanannya ada kecil kali ya. Bilangin atuh. Op, berhenti. Iya geningan ada lubang yang enak. lamun jiwa seni pemat lampah hati-hati apa naupi
amat lampah hati-hati hiburan budi basa nutami hiburan atuh sangkan selamatnya diri sangkan selamatnya diri enak juga belakuk berapa duit sebelakuk ah 10.000 sebelakuk kalau 2 belakuk kalau 3 belakuk kalau 10 belakuk cepet ngambil setengah belakuk aja punya duit goceng-gocengnya seni Sunda anu asli setengah itu dah warisan tinik ni aki warisan tinik ni aki wajib kurang diceki daura jadi keganti daura jadi keganti ulangan hoyong dipuji apana upi jati mekar kejendirina balai kejendirina balai sama panjak-panjak dangdut mah hampir 30 orang Batas lagi dihitungin baik. kudu ditambahin gopek lagi ulangan hayang dipuji kalau nggak ditambahin gopek mendapat saring 35.000 kejendirina balai alut-alutan baca balan buta denawa yang akan menuju kata melasuk ke tujuan mong lamar waras Sutiaragen belum diceritakan sampai nyebaca balan buta denawa kita ceritakan bingungnya wiku begawan sakremi sebab bukan cuma 1, 2, ratusan bahkan ribuan yang ingin melamar waras Sutiaragen. Inilah tambelas suket. Mana anak aku waras Sutiaragen man. Sekaligus si Sunting Rana. Dan ternyata orang punya anak teh enggak gampang man. Suruh pada kumpul man. Dah kali anak muda memungkin pikirannya masih terang, tahu jalan keluar bagaimana caranya supaya keadaan waras Sutiaragen punya laki.
tambah suka teh menjadi aman. Sebab hampir ribuan ini teh yang lamar Warasuti Ragen. Kekampangan seni Sunda nyanggekeun garapanan ngomong tato seur lepat Udah dibilangin anak-anak bunga tato seur lepatna mugi ageng hapunten Kaulah Warasuti Ragen Rama hampura apabila ada kesalahan diri kaulah sama-sama Nyai salah metong boros sifatnya anak da orang tua juga kalau lagi salah masalah mari kita saling hampura duduk lumayan hatur lumayan sugan janten kasayan sugan janten kasayan saya Bang Sunting Rana Rama maafkan Bang Sunting Rana apabila ada kesalahan sama-sama jang katerima puja dan puji diri sampean duduk dulu kasep anak Rama Bang Sunting Rana Nyai Warasuti Ragen duduk dulu kakak seni nu jadi atikan ngarakeun duduluran apana upi jati mekar ngarakeun duduluran walah sarigi kudu jeung harati apana upi jati mekar sarengkat kerjeng pikiran apana upi jati mekar sameme prak ati-ati apana upi jati mekar anu simpati nu goreng urang singkiran ulah jongjon ati kudu eling apana upi jati mekar di dunya urang umbara apana upi jati mekar amolanggeun salamina apana upi jati mekar jongjon teuing apana upi jati mekar anu simpati
abdi lengan seminggu abdi teh apana upi jati mekara kasepian apana upi jati mekara teu aya nu ngarencangan apana upi jati mekara gula-guling ngan sorangan apana upi jati mekara tiris taya nu ngekepang panami anu bageur barang mengusapang sekepeng abdi sopungan gemut waktos papat jangan bagus-bagus silih silih usepan silih rangkul bagus anu simpati hangat pisan jati asih nu lawas taunan apana Lydia jati asih kuring hoyong depeng apana Lydia jati mekara kudu kesaha apana Lydia jati mekara kuring tumanya apana Lydia jati mekara kudu kesaha apana Lydia jati mekara anu simpati kuring nyelindung apana Lydia jati mekara bapana Asan jati mekara kurang gede ijab hati kuring asa kering Brahmana ya mamuja wayang aku miraga sukma ya miraga sukma dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, nggak kerasa anak-anak orang tua teh udah pada gede. Rasanya ada satu kebahagiaan kita jadi orang tua, lihat anak udah pada gede begini mah. Segala ilmu penemu aji pengarti jampe pemake irasa diri orang tua dan gak kurang-kurang biar keadaan kayak gini juga soal pendidikan mah enggak kalah sama yang lain. Dari apa sebab anak teh dikasih bekal pendidikan bukan dikasih bekal harta yang banyak. Sebab kalau dikasih bekal harta yang banyak, banda yang lega, kalau dia bisa ngebawanya, coba kalau nggak bisa ngebawanya. Pan yang namanya harta, jangan lagi sifatnya sedikit, ya banyak juga kalau nggak bisa ngebawanya bisa jadi habis, mak. Tapi kalau anak kita tinggalin ilmu, kita kasih ilmu. Tong boros sifatnya banyaknya sedikit yang namanya ilmu semakin dipakai bukan semakin habis, semakin dipakai malah semakin bertambah. Hah?
udah banyak contohnya. Kayak tukang goong ditinggal mati sama orang tuanya deh sebab biar kerjaan ngegoongnya bapaknya membandanya lega. Usaha di Pekayon lega, di rawa rokok lega, di bilir lega. Karena emang gak bisa ngebawa usaha, ditinggal mati, ditinggalin usaha hampir 2,5 hektar. Bukannya sedikit 2,5 hektar teh lega. Hah? Baru ditinggal mati 10 tahun sama orang tuanya itu yang 2,5 hektar udah tinggal 1 hektar. Sekarang 15 tahun udah ditinggal mati sama orang tuanya, usahanya udah tinggal 70 meter. Karena emang gak bisa ngebawa usaha. Hah? Itu juga dapurnya lagi ditawar-tawarin ke nyengontrak. Masuk ke rumahnya dia udah miring. Nah makanya pendidikan teh penting. Jangan lagi kita orang yang punya, orang yang gak punya juga ninggang di anak mau usaha biar pinter, pendidikan biar pada tinggi. Dan sebab orang pendidikan tinggi teh usahanya gak rada gampangan. Hah? Kalau yang pendidikannya tinggi, apalagi yang pada punya gelar mau usaha, tibang tanjak tunjuk, coret-coret, hasilnya miliaran. Orang-orang yang pada jadi camat, orang-orang yang pada jadi wali kota, dia tibang curat-coret setuju doang, miliaran dapatnya. Coba kalau manjak pengen dapat duit 1 miliar, apa butut mainong mual bakal dapat. Tibang boleh manjak. Itu mah kata orang tua dulu nyebutnya teh begitu. Nah, keadaan aku punya anak teh ada 2. Yang pertama yang perempuan Warasuti Ragen. Yang kedua laki-laki Bang Sunting Rana. Anak teh dikumpulin bukan mau dikasih makan yang enak, bukan mau dikasih pakai yang bagus, tapi orang tua makanya anak dikumpulin teh ini nih yang jadi persoalan Warasuti Ragen. Itu memang dari apa sebab Rama saya dibilang bikin persoalan. Coba pikir, yang datang ke Tembelah Suket yang lamar Warasuti Ragen bukan tibang 1 orang 2 orang, hampir ribuan orang yang pengen jadi sama Warasuti Ragen. Saking ku banyak-banyaknya yang jalan-jalan, kalau kata orang kampung teh menyeng lancong. Kulit kacang aja bekas lancongan enggak ke bawah sekol diesel seminggu. Hah? Adanya ngebawa kaleng susu kalengan. Itu kaleng bekas susu teh hampir 1 ton sebulan tuh kaleng bekas lancongan. Kulit rambutan apalagi udah nggak ada hitungannya, hampir empang segitu dalamnya keuruk sama kulit rambutan. Bukannya gadoin rambutan mulu, saking ku banyak-banyaknya ini yang datang ke Tembelah Suket.
Kalau yang lengoh sih mending, ada yang udah punya bini 2, 3 masih pengen juga jadi sama Sutiragen. Tuh. Ada yang kuat disusul sama bininya mana masih punya orok. Aduh. Ya kan ketahuan bininya kecebrit yang ada pakai segala pengen kawin lagi. Yang ada aja tuh urusin. Ya nyari makan juga kalau enak mah mending tibang dagang gemplong boleh keliling. Nah, makanya anak dikumpulin orang tua teh pengen tahu bagaimana caranya supaya waras Sutiragen punya laki, keadaan ini tambah suket jadi aman. Sebab yang namanya lelaki mapan kalau lamarannya kagak diterima, kalau yang kagak ada jagoan, kalau yang jagoan mah bisa ngegerebek di sini. Lelaki mapan kalau udah suka sama perempuan mah kuat luas. Ada nggak ada kayak dia ada-adain, ada yang kredit motor udah 4 kali kredit, 4 kali kecabut. Udah di bank nama dia bulu itu. Di bank teh udah nggak ada banknya ukuran bisa akses. Ya begini aja Rama. Ya saya juga rasa kasihan sama orang tua. Ya daripada keadaan Rama jadi pusing gara-gara saya mending seumur hidup saya nggak berumah tangga. Atau kalau perlu saya bunuh diri, kali kalau saya mati menggenyusain orang tua. Wah. Itu mah bukan jalan keluar atuh Nyai. Jangan lagi yang sehat, yang sakit ya pengennya bawaras. Nggak boleh ngomong tadi mah begitu, sekalinya ngomong nyelekit ke hati. Tong putus asa hidup Nyai waras Sutiragen. Yang namanya bunuh diri, manusia hidup kalau udah bunuh diri arwahnya juga nggak diterima di hadapan yang maha kuasa. Sebab bunuh diri teh hukumnya dosa, bukan dosa kecil tapi dosa besar. Hah? Ya bisa ya kasihan sama orang tua. Udah jangan ngomong. Sunting Rana kali tahu jalan keluarnya Jak. Ya rasa bang Sunting Rana ada satu jalan supaya waras Sutiragen ketemu sama jodoh, keadaan ini temblah suket teh jadi aman Rama. Maksud bang Sunting Rana, bagaimana kira-kira kalau di temblah suket teh kita adakan sayembara. Sayembara adalah perebutan. Siapa yang bisa mengalahkan bang Sunting Rana itu yang bakal jadi pada waras Sutiragen. Pating puringis setam pating puringan. Ya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan ini para buta denawa di temblah suket. Ya aku juga perlu tahu asal muasal dari mana dan maksud tujuan apa datangnya ini di temblah suket. Jadi sebenarnya asal aku dari kerajaan gua Selamiri. Maksud dan tujuan diri aku mau ngelamar waras Sutiragen. Lagi umpama waras Sutiragen kudu kagak nerima pimpinan aku mau kebangetan goblok jadi perempuan. Dari apa sebab kita mau nyari laki yang bagaimana lagi? Ya kaya ongko masih lengoh lagi. Umpama kejadian nanti diterima lamaran Prabu Lodra Murka.
Warasuti Ragen apa mau pengen make emas nyengkiloan? Apa mau pakai inten jumanten? Apa pengen tidur di duit? Lo mau nyari laki yang bagaimana lagi? Sekarang mau kita nyari laki enggak kudu-kudu cakep. Sebab punya laki cakep kebanyakan kesono ini nyakitin. Mendingan yang jelek ketahuan tapi duitnya banyak. Bagaimana? Sunting rana. Sunting rana goblok. Slunting rana. Ting rana. Slunting rana. Bangga benar. Ya susah ngajarinnya. Yang nyelas nit 5 anu nyukul ngenit 5 nyungenyuk mayak ngenawan. Nyema umpama mimpinan aku ngenit 5 manembang mang nyuting lanak maji wala nyut ilangin mau dibawa ngaandaan ini 16 nyukat mau ni anak-anak. Mang nyuning lanak mau dibunuh. Mau dibunuh kali. Iya mau dibunuh. Deh macam-macam. Buta denawa. Soal lamaran nyatanya ini ditambah sukat udah nggak diterima. Dari apa sebab apa Warasuti Ragen udah ada yang punya? Bukan. Warasuti Ragen belum ada yang punya, tapi ditambah suket karena terlalu banyak yang pengen jadi pada Warasuti Ragen diadakan sayembara. Apa artinya sayembara, Kang? Siapa-siapa yang bisa mengalahkan Bang Sunting Rana nih, itu yang bakal jadi pada Warasuti Ragen. Di ibarat makan terima makan, di ibarat pakai terima pakai. Jadi yang bisa mengalahkan Bang Nyunting Lana, itu yang bakal jadi pada Warasuti Ragen. Ngalung itu yang lain memunun. Apa nih ang memunun mialin Mang Nyuting Lana nyanyi yang ngelawan. Munun. Emang kira-kira ada kemajuan? Lihatin aja. Emang anak ayang ini menilawan bali melengi mual ele. Anak ngecit begini kita kepal kayak mudah. Munun. Tapi Rai juga kudu hati-hati. Munun. Dimang dinyulu munun mana mangga. Hah? Meluangkan nyelulu ilmu penemu anji pangani nyampe memakai nilai nyampian menau kemampuan Mang Nyuting Lana. Coba. Wadah, buta dan nawa.
Para buta denawa melawan Bang Sunting Rana. Sayang disayang, bagaimana keleh? Keleh. Ya udah mundur atuh. Saya mau balik duluan Ntar bareng ya sama yang lain. Bagian saya mau balik duluan, mau naik ojek aja. Taruh di sini emang udah nggak ada kemajuan, ku malu-malu. Bagian ya saya balik duluan. Ya udah tuh mau balik, cuman ntar kalau nyarap emang disarapin. Lu pake di sini. Iya deh, saya emang kebalik dulu dan nungguin di portal dulu. Ntar kalau ada yang nyariin saya nungguin di pom bensin. Iya, ngarep gampang ngebilanginnya. Waduh. Sunting Rana mau tahu kemampuan diri sampean nih.
aku punya pusaka sunting rana. Pantes dia jadi berberani jadi palang dada man. Kalau gitu bukan nanti bang silatnya aja pengaruhnya bang sunting rana de biar anak baru kemarin sore juga mungkin pendidikannya yang tinggi ilmunya yang cukup. Kalau gitu yang namanya hidup kita nggak boleh ngeliat gede kecilnya deman-deman. Biar gede kalau yang ilmunya kagak kecil tapi ilmunya ada. Hah? Baiklah mau dikasih tahu pada pimpinan diri aku Kang. Wah sunting rana yang menjadi penghalang lamaran diri kita Kang. Lodra Geni bakal menemui Patih Lodra Sakti. Belum diceritakan bertemu, kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis Kilura Semar Badranaya juga sama sedang jatuh cinta pada Warasuti Ragen. Ya inilah keadaan Tegal Karang Tumaritis. Jang? Wah Semar ini tejang. Mana anak wa cepot dawala nalagareng jang? Tong boros sifatnya yang muda waktunya suka ke perempuan menyang tua ke sama jang. Reng ada apa Kang Del? Tadi panggil mau bapak Reng. Jadi kali mau bapak ngejual ke tanah kapling. Punya tanah segitu-gitunya lagi mau dijual. Pot aya naon dawala dipanggil sama bapak Pot. Cepot megundam lihat mobil di tol. Ya namanya orang kampung Reng. Lembur singkur sisi gunung mipira pasir nolong kewi teka gorong nelahna para tenasi pojong kulur Lurah Semar Badranaya nyari wong Mangkulu putra semana setia. Aya naon bapak? Duduk dulu Pot, mana yang lain? Aya di tukang bapak. Suruh buruan ya. Lembur singkur sisi gunung mipir pasir nulung kawi gadengan perhati nasi pojong kulur
ulo gawe waduh bukan anu matu para tenasib. Ada apa Pak? Duduk dulu ngalagaring, ada yang mau Bapak kasih tahu di hadapan anak-anak Bapak. Bro, how are you bro? Pain mangga atuh sit down. Didinya riung popo Lura Semar Badaya Pertenasi Lura Semar Badaya Sepot ude Pertenasi pojong kulur. Ada apa Pak? Duduk dulu deh. Ada yang mau Bapak kasih tahu di hadapan sampean. Dong, Bapak kelihatannya pusing, bener lain daripada biasanya. Jangan nemen-nemen dipikirin Pak, pan Bapak juga sering bilang kalau yang namanya hidup memang butuh perjuangan. Jangan lagi kita yang susah Pak, kalau nurutin pusing menyengkaya juga sama. Pen makin banyak harta, makin banyak duit kita, keperluan beda lagi. Yang kaya lagi belum nentu nggak pusing Pak, enakan kita yang susah tibang punya beras letter sama ikan teri dicampurin daun hijau juga udah indah bener. Hah? Biar timbang beras sembako gitu tidur apa ngorok ongkong ngimpi ongkong. Hidup mah kita nikmatin aja. Duduk dulu, duduk. Semar kunjung ya gegelar ninggalan wayang aku miraga sukma ya miraga sukma da pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat yang maha kuasa ya Jang. Karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat, yaitu berupa nikmat sehat. Dari apa sebab dikasih nikmat sehat kita kudu banyak bersyukur. Dan sebab sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Yang maha kuasa juga udah janji sama diri kita. Apabila umatku dikasih kenikmatan bersyukur, maka akan aku berikan ribuan kenikmatan pada umat yang bersyukur atas kenikmatan yang aku berikan. Itu teh janji yang maha kuasa, bukannya janji tukang bohong. Yang banyak melesetnya. Dan yang kedua, Kilura Semar Badranaya teh ngumpulin anak-anak Kilura Semar Badranaya bukan mau dikasih makan yang enak, bukan mau dikasih pakai yang bagus. Sebab yang namanya orang tua metong boros sifatnya bisa ngasih, lihat anak pada kumpul juga udah girang bener. Tamang aya naon si bapak teh biasa-biasa nah kos kieu teh bapak. Ya kayaknya lain daripada yang lain nih aki-aki.
tampangnya pusing, tampangnya bingung. Pan biasanya bapak yang suka ngasih ajaran ke anak, yang namanya hidup kita kudu banyak bersyukur. Iya, ya kalau nurutin pusing Pak Pan tadi Kang Udel bilang jangan lagi kita yang susah, yang kaya juga lon tentu kagak pusing. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Kita pasti pernah merasakan kesalahan. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Udereng. Kalau bapak lagi senang, kalau bapak lagi pusing, ya sabar Pak, hidup mah kita kudu sabar. Iya, yang namanya hidup mah pasti sedikit banyak ada persoalan. Nah anak bapak mau kumpulin, kira-kira mau dikasih persoalan bapak, dah kali kalau bapak udah bilangin mah anak bisa ngebantu persoalan bapak. Sebab lain daripada yang lain ini teh aki-aki udah seminggu ini kita liatin kadang-kadang bengong aja, ntar dia nyengir. Pengen ngaduk dodol apa gitu, ngomong aja deh ya. Ntar orang-orang tidur dia pura-pura nepakin nyamuk, habis nepakin nyamuk duduk bengong kayak yang lain, bengong-bengong nonton TV. Pan kita mah nggak punya TV. Ya biasa-biasa aja tuh Pak. Pan bapak yang sering ngomong jodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang kuasa, 1000 kali kita pengen kaya. Kalau emang milik kita kecil mau diapain? Kalau yang namanya milik kecil mah jangan lagi, rezeki belum ada, yang udah ada juga kalau emang milik kita kecil mah kuat jadi habis. Lah ya kalipun habis rezeki kita yang udah ada, ya mau diapain atuh? Semuanya juga emang yang kuasa yang punya. Yang namanya hidup mas apa atuh yang pengen susah, semuanya kayak pengen kaya. Bangga pan hidup mau bapak. Kalau yang kira-kira susah mah kadang-kadang dari puunan ge ketahuan. Buah-buahan ge pada ngikutin. Kalau giliran yang kaya mah kadang-kadang buah-buahan orang-orang belum merah dia udah merah. Ngejualnya ge mahalan, giliran aja yang susah buah-buahan boro-boro apa merah, kadang-kadang baru kuning sedikit udah ke bawah angin. Udah pada patah. Ya rezeki mah bangga. Kadang-kadang udah duit banyak, udah bandanya lega, tahu-tahu celok aja tower nemplok di situ. Udah tambah kaya aja nggak tambah susah. Lah power mapan kalau udah nemplok dia mah kagak boleh dipindahin kalau emang pengennya di situ. Ngikutin nasib ongkoh. Dan kadang kalau yang kaya mau kriaan tamunya banyak, yang datang banyak, giliran aja yang susah emang krian duit boleh minjem, hujan dari pagi sampai sore. Lah yang ricik gak berhenti. Ya nasib mau diapain? Kadang-kadang kita punya anak nih, emang udah kita susah punya anak perempuan ada 3. Anak perempuan mulu kita sekolahin, udah pada lulus. Ya sekarang mau paling gak ke SMA mah kudu. Emang rumah kita kecil, begitu ada yang lancongin aja ada jodohnya. Pikiran kita, nah anak kita yang perempuan kawin 1 ini murun rumah rada legaan dikit. Dibawa sama lakinya. Ya milik mah kalau yang kecil. Begitu anak kita punya jodoh, punya laki busut. Lebukannya anak kita dibawa, malah itu lelaki nyampur ke rumah kita. Karena emang rumah kita lagi kecil, dia tadi ada ngontrak, begitu kawin sama anak kita, bes bareng-bareng. Lah karena emang mantu kita mau iloh mau diusir. Ya segitu ge milik mau udah ketahuan.
Cuman yang paling penting mah kita kudu bersyukur. Tanpa ada rasa syukur, jangan lagi sedikitnya rezeki kita, banyaknya rezeki kita nggak ada cukup-cukupnya. Hah? Ada satu contoh pan kalau kita ngeliatin di TV orang kurang apa coba, pangkatnya udah tinggi, bininya cakep, mobilnya mewah, rumahnya bagus, ntar pada bercerai. Pada kurang apa coba kalau yang miskin bercerai kayak urup, orang pada kelaparan. Yang kaya kuat pada bercerai juga. Ntar terjerumus narkoba. Segitu kayanya, segitu gajinya gede, tahu-tahu masuk penjara. Coba. Terjerumus korupsi, padahal gajinya gede, kurang apa? Karena yang namanya hidup mah adalah hawa nafsu, musuh yang paling besar. Ada nafsu terhadap harta, ada nafsu terhadap wanita, perempuan, ada nafsu terhadap tahta, kedudukan. Itu teh hawa nafsu kalau kita turutin malah ada cukup-cukupnya. Satu contoh hawa nafsu terhadap wanita, emang ada lelaki yang cukup perempuan satu? Kalau nurutin hawa nafsu mah, sekarang kita udah punya bini, lihat perempuan yang lain masih resep. Kita jadi indah, 2 murun bini kita. Lihat lagi yang lain, resep lagi, 3 bini kita. Kadang-kadang kalau nurutin hawa nafsu mah ada yang bini tuanya cakep, begitu kawin aja sama yang jelek kutek. Karena nurutin hawa nafsu. Perempuan mah ya kalau kata saya mah ibarat makanan mah kayak makanan, sama aja waktunya mah. Teri kalau kita makan ntar ujung-ujungannya jadi apa? Jadi kotoran. Daging kita makan nih segitu enaknya, lah jadinya begitu-gituan juga sama. Taruh makannya di mall juga yang segitu mahal, menjadinya segitu-gitu juga. Coba kalau kita bersyukur sama yang ada di rumah, kita makan teri, deh kalau kita nikmatin teri juga indah, mantap. Iya, apalagi kita bari makan, bercanda sama bini bari cengar, cengir, air kita dibawain. Di dunia mah kita mau ngapain lagi? Bari makan bini disikin pakai daun sirih. Kita sholat bareng-bareng, kita jadi imam, bini kita jadi makmum. Di dunia mah kita mau ngapain lagi? Tuh kalau kata guru kita mah di dunia mah kita tibang ninggal nungguin mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cakep mati, yang bodoh mati. Mau ngapain lagi ya tuh? Sabar aja Pak, sabar. Innallaha mahasabir. Orang sabar itu kekasih Allah. Tuh. Bukan angkat paha kain sampirin mana? Dia makanya matanya rada kotok ngangkat kain dulu. Duduk dulu Del, duduk. Emang apa sih Pak? Duduk dulu. Sama emosi rada gampang orang meni aki-aki nih. Aki-aki asal itu gak bisa makan apa kali dia marah-marah. Gitunya yang namanya orang udah tua mah emosi rada gampang, duit nggak tapi gablek. Adat aja gede. Begini anak. Bapak nungguin anak masing-masing cepot, udel atau gareng kali, ada yang berumah tangga, ada yang punya bini. Ini mah sama sekali satu juga nggak ada yang pada bisa nyari perempuan. Perempuan mana Pak yang mau sama saya orang miskin kayak gini? Boro-boro ngempanin anak orang, ngempanin diri pribadi juga nggak sanggup. Waktunya mah kalau kita udah punya istri mah, dan mudah-mudahan masing-masing juga ngebawa milik rezeki. Ada yang waktu bujangan nggak ada kerjaan yang nggak nemu rezeki, begitu udah punya bini gampang usahanya, lancar usahanya. Yang penting mah kita usaha.
Jangan takut kita nggak sanggup ngasih makan anak orang karena kita nganggur. Jangan punya pikiran ke situ. Dan yang kuasa mah adil, yang kuasa mah nggak tidur. Ya bagaimana aja Pak nanti waktunya. Iya kali-kali ada yang mau sama saya jalan-jalan Pak, jalan-jalan saya ke Sanggar. Cuman jalan-jalan orang-orang ada yang nawarin, orang-orang ada yang nemenin. Saya mau ngalor ngidul ngetan ngulon apa yang ngelilingin Sanggar, nggak ada yang nawarin ngopi, nggak ada yang nemenin. Orang duit kagak ada. Dah tuh kalau di situ nggak dapat di tempat lain. Dasaran perempuan nggak kekurang lelaki, lelaki nggak kekurang perempuan. Sebab perempuan yang miskin ada, lelaki yang miskin banyak. Adilnya yang maha kuasa masing-masing juga udah ada timpalannya anak. Itu emang ada apa sih Pak Bapak nggak biasa-biasanya segala ngomongin perempuan. Jangan-jangan aki-aki ini jadi ini sama tukang lepet. Iya. Bukan tukang lepet, tukang masak kayaknya mah nih. Kemarin lagi nongkrong aja di dapur. Gila ya wae. Begini anak, benar kata diri anak. Kalau emang anak satu juga belum ada yang niat berumah tangga, bapak punya rencana pengen berumah tangga. Bukan berarti bapak udah tua mau nurutin hawa nafsu. Pan istri mama anak beda rasa sayangnya. Beda dari mana Pak? Anak bapak kadang-kadang kalau orang tua sakit tibang langak, longok, megang nggak mau. Coba kalau bini mah biar kita udah tua, bini kita masih muda, tetap aja kalau masih bener mah dia mau ngasih makan, dia mau ngariin obat. Sasrak susruk nyari obat pan anak mah biasanya kumpul di rumah orang tua. Kalau orang tua ngejual usaha baru pada kumpul. Orang tua lagi susah mah jarang yang pada datang. Hah? Emang perempuan mana yang bapak suka Pak? Ya, jadi segala anak yang diomelin bilangin aja tuh. Iya kali. Kalau bapak udah kawin memurun, keadaan kita rada berubah sedikit. Perempuan mana bapak? Perempuan yang bapak suka asalnya dari Tambelah Suket. Dari Tambelang. Bukan dari Tambelah. Dari Tambelah Suket. Kirain bapak jadi orang Tambelang yang pelayan Samin. Jadi kenal aja ya. Namanya Warasuti Ragen anak F. Siapa Bapak? Warasuti Ragen putri Wiku Begawan Sakremi. Ngaco nih aki-aki nih. Mabok kali. Apa mabok kecubung nih aki-aki ya? Sebab mabok minuman memual keluar. Enggak salah bapak suka ke situ Pak. Lelaki suka ke perempuan enggak salah, bener. Iya. Cuman kalau kita suka ke perempuan Pak yang sekira-kira seimbang atuh. Sing panjang pikiran atuh bapak. Ulah kadinya seueur awewe anu sejen. Kalau bapak suka ke Warasuti Ragen, bukan berarti saya nggak setuju, saya setuju, mas setuju. Cuman ibaratkan bumi, mak Warasuti Ragen langit, bapak bumi. Dari apa sebab? Warasuti Ragen bapak anak baru kemarin sore, pendidikannya tinggi ongkoh, keadaannya kaya ongkoh. Bapak pakai segala pengen kawin sama perawan, modalnya apaan?
Kita aki-aki pengen kawin sama perawan Pak, sekagak-kagaknya duit kita banyak, banda kita lega, pangkat kita tinggi. Lo bapak Ditawain laki-laki pengen punya bini. Ada laki-laki nih. yang beneran atau Pak dikit Pak. Suka makan yang lain, perempuan banyak. Kalau bapak sukanya ke situ, ya kalau soal diterima apa enggak menanti urusan belakangan. Yang penting mah anak mau apa enggak datang ke tembla suket. Lamarin bapak buat waras sutiragin. Ntar kalau bapak kagak diterima, bapak stres lagi. Itu mah urusan belakangan. Masa kudu panjangan anak punya pikiran sama orang tua? Cepot? Tersanggup Pak. Era. Gareng. Sama aja. Kita jauh-jauh datang ke tembla suket mau bukannya diterima Pak. Kalau kata saya sama aja kita nemu malu. Kalau nemu duren kali atau nemu duit udel. Ya sekarang mau begini aja Reng, kita turutin aja omongan orang tua. Ya diterima ya tuh syukur, namanya orang lamar. Kagak diterima ya mau diapain habisnya. Tapi malu nanti kita, ya malu mau urusan belakangan. Anak kalau bukan ngebela orang tua di lebay ini mau ngebela siapa lagi coba? Kita dari kecil sampai gede bapaknya ngurusin Reng. Iya orang ngurusin anak teh nggak gampang. Lah ya makannya, pakainya, lah tibang disuruh ngelamar kita kudu pada kagak mau. Iya. Ya kali kalau kita istilahnya nurut sama orang tua, rezeki kita rada gampangan. Sebab apa? Sebab redonya orang tua, redonya Gustinya Maha Kuasa. Bagaimana rezeki kita mau gampang kalau kita anak udah ngelawan sama orang tua? Tuh. Sebab orang tua mau biasanya kebahagiaan anak, kebahagiaan orang tua. Tapi kalau anak kaya biasanya bapak jadi pembantu, giliran bapak aja kaya, anak jadi raja. Kagak-kagaknya murun tinggal ngejualin mah kudu bisa ntar. Iya tuh dah, cepot. Lah, hayo akang oge milu di lebay mah. Tunggu dulu. Awak lamaran dari orang tua anak kasih pada wiku begawan sakremi. Ini teh tanda lamaran. Masa lamaran pakai kotak sirih Pak? Zaman dulu memang begini. Sirih, pinang, kapur, gambir, bako. Bakonya mah belum ada, ntar nyari aja di mana. Umpama ada yang lagi ngerokok bako, pinta aja sedikit mah. Ini aki-aki kata kita PA ya PA. Lamar sih pakai segala mau minta bako sama orang lain. Mau apa enggak? Iya dah mau dah. Ya wis gimana bapak? Duit mah pakai apa Pak? Duitnya ada. Ada 15.000. Busut. Lamar perawan 15.000. Ngeslah kumaha bapak waya atuh mangga orang mangkat ke tembla suket, mudah-mudahan diterima ieu teh lamaran bapak. Sekali lagi Pak, umpama lamaran bapak nggak diterima, bapak jangan rasa pusing, bapak jangan rasa putus asa, dan mudah-mudahan bapak kuat mendengar kabar seburuk apapun dawala. Saya bapak Reng, ayo kamu del duluan. Ya
misalkan sing diterima lamaran bapak tidak mudah-mudahan diterima. Ayo atuh nalagare. Pak, doain biar diterima bapak. Hati-hati di jalan anak, biar bisa ngebawa diri di mana-mana aja. Nyarong sungkal bukerbang nyawang rohangan kahayang nyawang rohangan kahayang Belum sampai nyedawala nalagare ditambah suket kita ceritakan sampai nyepatih Lodra Sakti di depan Bang Sunting Rana. Bang Sunting Rana, Olopati Lodra Sakti, serahkan waras Sutiaragen pada diri aku. Masuk dulu Patih Lodra Sakti. rangkaian seragamalan nyawang rohangan kahayang buntiris peranjang beti nyalahura di korangan nyalahura di korangan abang titis tulis kiri apanani raja jati asing tunggara abdi nyorang apanani raja jati asing abang titis tulis diri tunggara abdi nyorangan apanani raja jati asing Apa nanirja ada berandang apanani raja di Majalaya apanani raja di cala di kapasarakeun apanani raja jati asing di cala di kapasarakeun apanani raja jati asing mau buah kau ngabongkeun apanani raja jati asing kanuhina apana dede jati asing sok minang disapirakeun apana dede jati asing sok minang disapirakeun kamana apana dede jati asing kamana ngaitkeun kinciran apana dede jati asing kakalera ketujuh